Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Edi, Guru Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Bagian pertama yakni tentang Piagam Madinah. Dengan mempelajari materi ini, Bapak berharap kamu mampu untuk menjelaskan latar belakang dan isi dari Piagam Madinah. Pada pertemuan yang lalu, kamu sudah mempelajari tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Apakah kamu masih ingat pembinaan apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Madinah? Ya, pembinaan pertama yakni dalam bidang agama, kemudian dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang pertahanan. Ternyata Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai pemimpin agama, tapi juga Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pemimpin pemerintahan di kota Madinah. Dalam memimpin kota Madinah, Rasulullah SAW juga melakukan upaya menjalin kesepakatan damai dengan non-muslim yang kemudian kita sebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Piagam Madinah adalah perjanjian tertulis dari Nabi Muhammad SAW yang melibatkan seluruh penduduk Madinah. Baginda Nabi berkeinginan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebelum piagam ini lahir, Madinah diwarnai peperangan antar suku, tingginya kesenjangan sosial, kehidupan yang tidak teratur, tidak ada persatuan dan kesatuan di bawah satu pemerintahan. Namun, setelah Piagam Madinah lahir, permasalahan politik, sosial, dan agama diatur di dalamnya. Di dalam piagam ini juga terdapat rumusan yang jelas mengenai hak dan kewajiban seluruh masyarakat yang menandai terbentuknya sebuah negara. Dari laman nu.org.id disebutkan, melalui piagam inilah Rasulullah SAW memperkenalkan sistem kehidupan yang harmonis dan damai bagi masyarakat Madinah yang majemuk dan plural. Di sana Rasulullah SAW meletakkan dasar kehidupan yang kuat bagi pembentukan masyarakat baru, yaitu masyarakat Madani yang rukun dan damai. Kala itu, masyarakat setidaknya berasal dari 3 kelompok yang berbeda, yakni Muslim dari kalangan Muhajiri dan Ansar sebagai mayoritas, Muslim dari suku Aus dan Kharaj yang belum masuk Islam sebagai kelompok minoritas, dan kelompok Yahudi. Mengapa Rasulullah SAW membuat Piagam Madinah? Di Madinah tidak hanya didiami oleh kaum muslimin Ansor dan Muhajirin, tetapi juga ada kaum Yahudi dan masyarakat Arab yang belum memeluk Islam. Dalam masyarakat yang majemuk ini, Nabi SAW mengajarkan agar saling menghormati antar pemeluk agama. Beliau juga mengajarkan agar para sahabat untuk tidak menyakiti dan tidak memerangi agama lain di Madinah selama mereka mau hidup berdampingan secara damai. Karena itulah Nabi Muhammad SAW membuat Piagam Madinah dengan isi sebagai berikut. Di antara isi Piagam Madinah yakni semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Masing-masing kelompok bebas untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Kewajiban penduduk Madinah, baik muslimin, non-muslim, ataupun bangsa Yahudi, harus saling bantu-membantu, baik moral maupun material. Mereka harus saling menasehati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat kejahatan. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan beliau menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Baik anak-anak Bapak semua, Ikatan Kebangsaan di Madinah berhasil menyatukan muslim dan non-muslim dalam mewujudkan masyarakat yang majemuk.
Di negeri kita tercinta ini juga adalah negeri yang majemuk dengan beragam macam agama, budaya, etnis, suku, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah semua itu bisa bersatu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak semua, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada materi pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.